Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Perkenalkan, saya Aulia El Palizwani, guru SMA Negeri 1 Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Saya mengambil materi tentang penurunan titik beku larutan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan amati video saya, berikan komentar dan saran agar pembelajaran yang saya buat lebih bagus ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Coba Sakti dipimpin doanya dulu nak, silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai Zoom pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih Sakti udah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa diserap oleh pikiran kita. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu lihat di sini di kehadiran di partisipannya tinggal si Salsa yang belum masuk. Apa kabar si Salsabila? Ini Bu, dia lagi ada urusan kekeluargaan Bu. Oh, izin ya. Oke, baik. Semoga nanti dia akan kembali lagi bisa bersama kita. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita yel-yel dulu ya. Nah, masih ingat yel-yel kita? Masih Bu. Masih Bu. Oke, ayo. 1, 2, 3. Ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Ibu akan menayangkan sebuah PPT ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ya bersama Bu Aulia di mata pelajaran yang
mata pelajaran kimia pada materi penurunan titik beku ya, penurunan titik beku larutan. Nah, dan masih dalam materi sifat koligatif larutan. Oke, masih ingat nggak pada materi sebelumnya tentang penurunan tekanan uap? Masih, Bu. Masih ingat? Oke, apa yang bisa menyebutkan? Nah, apa materi penurunan tekanan uap yang masih ingat? Laut mati, Bu. Ya, bagus, laut mati. Ada lagi yang masih ingat? Air mendidih jika ditambahkan garam. Bagus. Nah, itu adalah salah satu materi yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, lanjut. Ini. Nah. Pernah nggak makan es goyang lidah? Pernah, Bu. Bu. Es tong-tong? Pernah, Bu. Pernah. Nah, kira-kira kok bisa ya es tong-tong sama es goyang lidah itu tetap membeku padahal bapak penjual es krimnya membopongnya kemana-mana? Ada yang pernah terpikir nggak kenapa dia bisa membeku seperti itu? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Nah, kenapa bapak es krim bisa membawa es krimnya kemana-mana tanpa membuat es krimnya cair? Itu bapaknya menggunakan garam dalam menurunkan atau menjaga keawetan es krimnya. Pintar kan bapak penjual es krimnya, bisa belajar kimia. Nah, disitulah kita akan belajar tentang penurunan titik beku. Nah, ini pernah nggak kalian membuat es batu dari air biasa sama es batu dari es teh manis? Pernah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Coba Sarah, mana yang lebih membeku duluan? Apakah es batu dari air biasa atau es dari teh manis? Yang mana, Sarah? Es dari air biasa, Bu, yang lebih cepat membeku. Nah, kenapa kira-kira? Karena tidak ada campurannya, Bu. Air biasa tidak ada campurannya, Bu. Iya, bagus. Nah, sedangkan es dari teh manis itu, dari teh manis, nah ada teh dan ada gulanya di dalam. Itu yang menghambat pembekuan itu cepat terjadi ya. Bagus. Nah, untuk itu, pada kali ini, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, pendekatan STEM, dan diskusi bersama guru tentang pengamatan video serta membaca materi ajar tentang penurunan titik beku dengan rasa ingin tahu yang tinggi, peserta didik dapat memainkan fenomena dalam sehari-hari dengan penerapan konsep penurunan titik beku larutan dengan tepat. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang penurunan titik beku larutan. Nah, titik beku larutan adalah penurunan titik di mana larutan mulai membeku akibat adanya zat terlarut. Nah, contoh, ini ada nampak sama kamu es batu ya, es batu, wadah es batu. Yang di kiri, yang di kanan ada es batu yang ditambahkan dengan garam. Nah, ketika es batu itu diukur suhunya, dia adalah 0 derajat. Nah, sedangkan kalau ditambah garam, nah suhunya menjadi turun menjadi min 1,5. Itulah yang mengakibatkan adanya penurunan titik beku. Nah, yang semula es batu itu 0 derajat Celcius, nah, kemudian menjadi min 1,5. Dari 0 ke min 1,5 penurunnya sebesar 1,5 derajat Celcius. Itu terjadi penurunan titik beku ketika ditambahkan dengan garam. Jadi, zat terlarut di dalam suatu pelarut akan menurunkan titik beku larutan dari pelarut itu sendiri. Paham? Paham, Nak? Paham, Bu. Paham. Oke, alhamdulillah. Kalian kemarin udah Ibu
bagikan LKPD, kemudian udah Ibu bagikan kelompoknya sudah juga, kalian sudah membuat stream. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang video apa yang kalian tonton semalam. Video yang Ibu kirim itu, kira-kira video apa yang di LKPD itu? Salju Bu, turunnya salju Bu. Salju, turunnya salju di daerah yang beriklim dingin ya. Nah, kemudian apa yang kamu nampak lagi di sana? Pemerintah menaburkan garam Bu ke salju-saljunya. Nah, kira-kira kenapa kok bisa ya? Kenapa kok bisa? Garam itu bisa mengantisipasi salju itu tidak menutupi jalan. Nah, itu ada di LKPD. Kamu diskusikan LKPD kamu sebentar ya. Nah, sembari kita ayo silahkan berdiskusi bersama teman kamu ya, berdiskusi bersama kelompoknya. Nah, baik, sebelum kita masuk ke proses diskusi, nah, Ibu berikan aturan diskusinya. Kalian di dalam kelompok tidak boleh memonopoli diskusi ya. Kemudian keaktifannya akan Ibu nilai. Kemudian yang sering menjawab, yang bertanya, nanti Ibu akan kasih poin ya. Poinnya yang sering bertanya 5, yang sering menjawab nanti 6. Oke? Tepuk tangan untuk kita semua.
setelah Ibu menilai diskusi kalian, ya, Ibu sudah mendapati kelompok mana yang terbaik, nanti dibacakan di akhir pembelajaran. Oke? Baik, sekarang silakan siapa yang ingin tampil duluan? Kelompok siapa? Yuk, Susiana, Indah, tolong diaktifkan kameranya, nak. Oke, kelompok Ramadan. Silakan Ramadan dipresentasikan. Nah, sebelum Ramadan mempresentasikan, Ibu ingatkan ya, untuk kalian yang rajin bertanya, poinnya +5. Yang rajin, yang menjawab +6. Yang presentasi +5. Nah, kemudian nanti yang es krimnya yang paling bagus, nanti Ibu tambah +10. Kalau yang terjelek, Ibu kasih nilai standar saja, ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk aturan diskusi, kalian seperti biasa tidak boleh memonopoli kegiatan diskusi, harus hargai pendapat teman, ya, aktif, kemudian saling toleransi, ya. Baik, silakan Ramadan presentasikan hasil diskusinya. Di share screen ya, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, Ferry, Ramadan, Susi, Susanti. Apa yang kamu amati? Banyaknya turun salju atau es di jalanan raya. Solusi pemerintah untuk mengatasi jalan yang licin, disebarkannya garam di jalanan agar mempercepat pencairan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya sifat koligatif. Kesimpulan, untuk menghilangkan salju agar bisa lewat, pemerintah menabur garam agar jalanan yang ditutupi salju akan mencair. Oke, sudah Ramadan. Terima kasih Ramadan sudah mempresentasikan. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok Ramadan? Silakan Diki. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok Ramadan. Kenapa kok garam itu bisa mencairkan salju? Sifat apa yang dimiliki oleh garam sehingga salju itu dapat mencair gitu? Coba jelaskan. Ya, silakan kelompok Ramadan. Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa garam bisa membuat salju itu mencair? Karena Kenapa? garam memiliki sifat hidrofilik, Bu. Hidrofilik, ya. Hidrofilik. Kata Ramadan, garam dapat karena garam memiliki sifat hidrofilik. Nah, bagaimana Diki? Udah paham? Penjelasannya kayak kurang gitu, Bu. Kurang. Nah, siapa lagi yang bisa menjawab tuh? Ya, silakan Mei. Ini kan Diki nanya kenapa air salju itu dipakai garam. Garam itu memiliki sifat hidrofilik, artinya garam akan mengikat molekul air sehingga molekul air tidak membeku kembali. Sifat ini merupakan kondisi equilibrium pada titik beku air, sehingga mempermudah air es mencair dan mencegah air yang cair membeku. Nah, terima kasih Mei ya, tepuk tangan untuk Mei yang udah menjawab dengan sangat bagus. Nah, penguatan dari Ibu seperti ini. Nah, kenapa ketika ditaburi garam pada salju? Karena tadi garam itu mempunyai sifat hidrofilik yang suka air, jadi dia akan memberikan lubang atau memberikan celah kepada salju atau es yang terkena oleh garam tadi. Air walaupun suhunya itu 0 derajat Celcius, tapi dia sudah bersifat cair. Paham semuanya? Soalnya tadi kan mau nambahin juga, karena yang tadi dibilang Ramadan kan itu apa, Bu?
Nah, Maksudnya itu sifat hidrofilik. Tadi yang dibilang Ramadan sifat koligatif. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita lanjutkan ke kelompok kegiatan 2 ya. Untuk siapa yang ingin tampil? Oke, silakan Susiana. Nah, sebelum Susiana menampilkan LKPD-nya, kita berikan aplaus untuk kelompok Ramadan yang udah menampilkan LKPD dengan bagus ya. Oke, aplaus untuk kelompok Ramadan. Baik, lanjut kita ke kelompok Susiana. Silakan Susiana tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penggunaan titik buku. Kegiatan 2. 1. Bahan bubuk es krim instan, es batu, garam. Tuang adonan ke dalam wadah plastik, kemudian ikat kencang. Masukkan plastik adonan ke dalam baskom yang telah berisi es batu. Masukkan garam pada baskom. 3. Konsep yang terjadi pada saat pembuatan es krim merupakan konsep dari sifat koligatif larutan. Nomor 4. Kendala awalnya kelompok kami lupa meletakkan garam pada es batunya sehingga membuat es krim lama untuk membeku. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok Susiana? Oke, Fran, silakan. Di presentasi yang pertama gunanya garam untuk mencairkan es. Ya. Di video kedua ini, di presentasi kedua ini kenapa bisa garam itu membekukan es? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Frans ya. Sudah bertanya dengan baik sekali ya. Silakan kelompok Susiana, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Frans? Oke, Rohma, silakan Rohma. Aktifkan kameranya semuanya ya. Karena es batu menyerap kalor dari adonan yang suhunya masih di atas batu. Ketika titik beku adonan tercapai setelah es batu menyerap kalor dari adonan, akibatnya es krimnya membeku dan es batunya mencair. Walaupun es batu itu mencair, tapi suhunya akan tetap sama dengan air dalam keadaan es, Bu. Oh, bagus. Tepuk tangan untuk Rohma ya. Nah, bagaimana Frans? Paham? Paham, Bu. Paham. Nah, siapa lagi yang ingin bertanya? Susi. Ya, silakan Susi. Seandainya kalau nggak pakai susu, bisa pakai air aja gitu. Kalau mau buat es krimnya. Misalnya itu kan ada garam tuh kan, dalamnya tuh susu bubuk. Selain susu bubuk bisa apa aja? Ya, silakan kelompok Susiana. Siapa yang bisa menjawab? Pakai santan kelapa juga bisa. Santan kelapa juga bisa. Ada apa lagi? Apakah buah bisa dimasukkan? Bisa, Bu. Dia buahnya dihancuri dulu di blender, lalu disaring, baru dibuat proses bikin es krim. Oke, terima kasih. Bagus, kelompok Susiana. Nah, jadi begini ya penguatan dari Bu. Ketika kamu membuat es krim itu, nah, susu santan itu sebagai pengganggu, ya, dan buah itu. Jadi dia akan mengganggu proses terjadinya pembekuan. Aturannya kalau air saja pada suhu 0 sudah membeku. Nah, ketika ditambahkan santan atau susu, dia membekunya agak lama. Suhu dari adonan itu diserap. Betul kata Rohma, suhu dari adonan itu diserap oleh suhu es batu yang sangat dingin, walaupun dia terlihat cair, sangat dingin itu, dan mengakibatkan adonan tadi membeku. Apa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan Jonathan. Selain proses pembuatan es krim, apalagi contoh penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari? Iya, bagus. Selain dari pembuatan es krim, apalagi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, John. Ya, John. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jonathan. Apa saja contoh penerapan titik beku pada kehidupan sehari-hari? Yang pertama, beruang kutub. Beruang kutub memiliki zat anti dingin pada tubuhnya, sehingga ia dapat bertahan di suhu yang sangat dingin.
Yang kedua, penggunaan zat etilen glycol pada aki motor sehingga dapat tidak membeku di suhu yang dingin. Ya, tolong Jonathan di apa dulu nak, raise hand-nya diturunkan dulu. Capek nanti kamu angkat tangan terus. Ini mau turun kah? Beri penguatan pada materi terakhir. Silakan, ayo kita beryel-yel dulu seperti biasa. Ya, biar kita semangat lagi karena kurang fokus kan saya di Jonathan nih. Dan lagi ya. Ngantuk deh Bu. 2, 3. Ibu ya. Nah, jadi Iya Bu. ya, jadi gini ya. Betul kata John Owen tadi, selain dari kehidupan sehari-hari, selain dari pembuatan es krim, ada lagi penerapan penurunan titik beku itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yang pertama di beruang kutub. Nah, di dalam darah beruang kutub itu ada zat anti beku namanya, yang didapat dari makanan seperti ikan yang ada di laut itu, yang di kutub ya. Nah, yang kedua ditambahkan adanya penambahan etilen glikol ya di dalam air radiator mobil. Pertanyaan lagi, Bu? Ya, silakan Susi. Kan dalam pembuatan es krim tadi dikasih garam kan? Ya. Itu perbandingannya garamnya harus banyak 1:1 atau secukupnya aja? Nah, silakan kelompok yang udah mempraktikkan. Kita memakai es batu yang 1 bungkus, garamnya bisa 1 bungkus atau lebih. Tergantung selera kita mau berapa. Kalau mau lebih cepat, mungkin 2 bungkus biar prosesnya membekunya cepat. Oke, terima kasih. Susiana. Nah, begini. Kalau kita ingin membekunya lebih cepat, nah, semakin banyak es batu dan garam kita gunakan, ya kan suhunya akan semakin dingin ya. Nah, semakin dingin kemudian dia akan lebih cepat membeku. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita beri aplaus untuk kelompok Susiana. Artinya, dalam penurunan titik beku larutan ini, semua fenomena itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nak? Nah, seperti tadi pembuatan es krim, nah, kemudian zat anti beku pada beruang kutub, pada etilen glikol, nah, ya, itu semua adalah contoh-contoh dari penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kamu cari lagi di internet yang lainnya. Oke, kemudian kenapa tadi ada pertanyaan yang bagus dari Frans tadi, ketika ditambahkan garam ke salju, saljunya mencair. Nah, sedangkan di kegiatan kedua ditambahkan garam ke es, nah, malah membekukan es krim adonan tuh. Itu kenapa? Nah, karena yang tadi garam itu mempunyai sifat hidrofilik yang dapat menurunkan titik beku larutan. Es yang semulanya beku akan mencair. Walaupun dia mencair, tapi suhunya akan tetap sama dengan suhu pada saat 0. Kemudian, nah, langkah apa saja kendala-kendala kalian dan dalam pembuatan es krim itu udah ada Ibu lihat. Ada yang belum membeku itu mungkin karena ada zat pengotor tadi. Mungkin karena garamnya kurang banyak ya. Nah, untuk sebagai penghargaan bagi kalian, kemudian Ibu udah lihat ya es krim yang udah kalian tampilkan. Nah, yang membekunya yang paling bagus itu adalah kelompok Susi ya, tepuk tangan untuk kelompok Susi. Dan yang bagus tampilannya dan video editingnya yang paling bagus sekali itu adalah kelompok Samuel. Tepuk tangan untuk kelompok Samuel ya. Paling jelek udah tidak beku. Nah, itu kelompok, nah udah senyum-senyum orangnya, kelompok Ferdi. Nah, jadi untuk kedepannya tolong diperbaiki lagi, oke? Nah, kelompok Susiana itu sangat bagus sekali, cuman dia penyajiannya kurang bagus. Sebagai penutup, bagaimana perasaan kalian hari ini dalam belajar? Menyenangkan, Bu. Bagaimana perasaannya hari ini belajarnya? Seru, Bu. Seru, Bu. Tambahnya ilmu, Bu. Seru Bu, jadi tahu
gimana buat es krim. Iya, bagus ya. Alhamdulillah. Buat es krimnya bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mau dijual juga boleh untuk menambah uang jajan ya, beli paket. Jadi dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan yang belum kedengeran suaranya, Diki, coba Diki berikan kesimpulan untuk materi hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap yaitu es krim membeku sedangkan es batunya mencair. Jika tidak diberi garam, es krim tidak akan membeku, bahkan es batu justru mencair karena menyerap panas di sekelilingnya. Garam memiliki sifat hidrofilik yang mampu mengikat molekul air sehingga dapat membekukan es krim. Itu ya, sih, Bu. tepuk tangan untuk Diki ya. Nah, kemudian coba Samuel berikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Iya Bu, kesimpulannya yang saya dapat pada hari ini tuh, contohnya peran garam itu tidak hanya sebagai alat masak yang ada di dapur, tapi peran garam itu juga dapat bermanfaat bagi sehari-hari maupun lingkungan, yaitu seperti yang di video, dia dapat mempercepat pencairan salju, dapat membantu para penjual es krim untuk membekukan es krim ya Bu. Oke, tepuk tangan untuk Samuel. Ya, silakan Isnaini. Jadi kesimpulannya, garam memiliki peran penting dalam pembuatan es krim dan juga pencairan salju. Dalam pembuatan es krim, garam berpengaruh pada penurunan suhu. Jika adonan es krim belum jadi, karena garam merupakan penyebab leburnya es dalam pembuatan es krim. Jadi di sini garam sangat fungsional karena memiliki manfaat besar. Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Isna. Nah, tepuk tangan untuk Isna ini. Oke, udah share di Google Classroom itu soal evaluasi yang bisa kamu jawab mulai dari sekarang sampai jam 5 sore nanti ya. Tunggu sampai jam 5 sore. Nah, jadi di situ nanti akan Ibu komentari ya. Nah, Ibu berikan penguatan di situ juga. Nah, baik, sebelum kita menutup pelajaran, nah Ibu nanti akan men-share kembali materi ajar, kemudian LKPD, kemudian video pembelajaran yang bisa kalian kerjakan, diskusikan bersama kawannya dulu di rumah. Nah, tentang tekanan osmosis. Jadi kedepannya kita akan mempelajari tekanan osmosis lagi ya. Nah, jangan lupa dibaca materinya. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Perwakilannya Samuel untuk menutup pelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Samuel ya. Jaga kesehatannya, minum vitamin, jangan buat kerumunan ya, kemana-mana pakai masker, jaga jarak dan selalu mencuci tangan ya. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.